Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menegaskan agar penegakan hukum senantiasa dilandasi keadilan dan hati nurani serta meminta seluruh jajaran untuk memperkuat komitmen, merapatkan barisan dan tidak mudah goyah dalam menghadapi berbagai ujian. Hal tersebut disampaikan pada peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-66. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, insyaallah. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Prof. Pujiono, Pak Barita, izin para komisioner Komisi Kejaksaan, pelaksana tugas Wakil Jaksa Agung, dan para Jaksa Agung muda, Kepala Badan, para staf ahli Jaksa Agung, Ketua Umum Ikatan Adiaksa Dharma Karini Pusat dan Lingkungan, terus Sususon Al-Ustad, para undangan insan adiaksa dimanapun berada. Untuk kesekian kalinya saya berdiri di hadapan saudara sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia dalam memperingati Hari Bakti Adiaksa yang hari ini adalah Hari Bakti yang ke-66. Hampir 7 tahun saya kebetulan memimpin kejaksaan selama ini. Tahun-tahun pertama, 1 tahun, tahun 6, tahun 2019, 2020, 21 masa-masa kami harus bangkit karena menerima dalam kondisi yang demikian. 4 tahun kita berada di puncak sebagai penegak hukum yang dipercaya dan sangat dipercaya oleh masyarakat. Tidak sedikit tantangan, tuntutan akan perubahan kita lakukan, pembenahan organisasi, memperkuat integritas, meningkatkan profesionalitas, dan mengembalikan keberanian untuk menegakkan hukum berdasarkan kebenaran dan hati nurani. Dan alhamdulillah, asa berubah menjadi kerja melahirkan capaian-capaian, dan akhirnya kita dapat meraihnya sebagai penegak hukum yang paling dipercaya, yang tegas sekaligus humanis. Itulah capaian yang kita. Namun secara lembaga besar tidak hanya ditulis oleh suatu keberhasilan sejarah, tapi juga dengan ujian. Hari ini kita semua, saya mohon maaf pada teman-teman, kita adalah di titik nadir terendah. Kita tertusuk jantung kita dan kita jatuh ke bawah kembali. Cobaan ini tidak ringan. Ketika hati terasa tersayat, air mata tak tertahan, pandangan seakan gelap. Tangan telah berupaya menggapai, tetapi terasa belum sampai. Suara telah disampaikan, tetapi tidak akan terdengar. Kaki terus melangkah, meski merasa sangat rapuh. Kita tetap senyum, meneguhkan barisan, walau dalam sedang perjuangan menahan duka yang paling dalam. Ujian memang menyakitkan. Akan tetapi kejaksaan tidak boleh menjadi lembaga yang hanya kuat ketika dipuji
dan goyah ketika diuji. Kebesaran institusi juga ditentukan oleh keberaniannya, mengakui kekurangan, melakukan introspeksi, memperbaiki diri, dan bangkit dengan kehormatan yang sangat kokoh. Introspeksi bukan tanda kelemahan. Introspeksi adalah keberanian moral. Bebenah bukan berarti menghapuskan capaian. Berbenah adalah memastikan agar setiap capaian memiliki pondasi yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Insan adiaksa yang saya cintai dimanapun berada. Pada titik ini kita kembali menjadi bahwa manusia memiliki batas. Manusia dimiliki oleh batas-batas. Kita wajib bekerja dan segenap kemampuan, tetapi tidak boleh menggantungkan seluruh harapan kepada manusia belaka. Islam mengajarkan, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Surat Al-Imran ayat 173. Kristen mengingatkan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat berbukti. Dan Mazmur pasal 46 ayat 2. Begitu juga dengan ajaran Hindu menuntun umat untuk teguh melaksanakan dharma tanpa terikat pada hasil. Bhagavad Gita bab 2 Saloka 47. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa diri yang terlatih dan terkendali merupakan perlindungan yang utama. Dharma pada bait 160. Nilai-nilai yang tersurat berbagai ajaran tersebut bermuara pada suatu pesan: jangan kehilangan iman, jangan kehilangan harapan, dan jangan pernah berhenti berbuat benar. Pesan ini mengingatkan kita bahwa setiap ujian bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan kesempatan untuk memperkuat keyakinan dan memperbaiki diri. Sebagaimana di dalam kutipan Prasala Tahzan, kesedihan tidak boleh menjadi tempat tinggal, melainkan hanya persinggahan yang mengingatkan bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada terbuka jalan untuk bangkit. Amin. Kita harus meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Esa masih menyayangi kita. Ujian bukan selalu pertanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi ujian adalah cara Tuhan menegur, membersihkan niat, mengajak kita kembali kepada-Nya. Karena itu, jangan biarkan setiap luka menjelma menjadi satu keputusasaan. Selalu ada cahaya yang menurut arah harapan, yang menguatkan langkah, saat jalan yang terbuka menuju masa depan yang lebih baik. Jadilah setiap perjalanan sebagai pembenahan dan setiap cobaan sebagai titik balik untuk memperkuat integritas serta membangun kejaksaan yang semakin bersih, profesional, berintegritas, dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Walau gapean itu begitu beratnya, tapi harus kita lalui bersama. Segenap insan adiaksa yang saya cintai dan saya banggakan. Sekarang saatnya kita membangun semangat pemahaman yang baru. Kita tidak boleh berlarut dalam kesedihan. Tidak boleh menghabiskan tenaga hanya untuk menatapi apa yang terjadi. Tugas kita adalah mengambil pelajaran, memperbaiki kekurangan, lalu melangkah lebih tegak. Kejaksaan yang terus ada sepanjang negara Republik Indonesia ini ada. Pimpinan akan silih berganti, jabatan akan datang dan pergi. Kita hanya singgah untuk menjalankan amanah pada masanya. Akan tetapi kejaksaan harus tetap kokoh berdiri sebagai pelindung kepentingan umum, menjaga kewibawaan negara, dan pengawal keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kejaksaan bukan milik seorang jaksa agung. Kejaksaan bukan milik satu generasi. Kejaksaan adalah milik negara dan rakyat. Oleh sebab itu, warisan terbesar yang dapat kita tinggalkan
bukanlah lamanya kita menjabat atau tingginya kedudukan yang pernah kita capai. Warisan terbesar adalah institusi yang lebih kuat, aparatur yang lebih berintegritas, serta kepercayaan publik yang semakin tinggi. Kita pernah menggapai ujian yang berat, kita akan melewati, bukan dengan menutup diri, bukan dengan menyalahkan keadaan, dan bukan pula mencari kebenaran. Kita akan melewatinya dengan kerja nyata, keterbukaan, ketegasan, dan keberanian memperbaiki diri. Insan adiaksa dimanapun berada. Kepercayaan publik bukan hadiah yang berlaku selamanya. Kepercayaan dibangun bertahun-tahun, tetapi dapat berkurang dalam waktu yang singkat. Titik nadir itu telah datang pada kita. Karena itu, kepercayaan hanya dapat dijaga melalui konsistensi antar ucapan dan tindakan. Masyarakat tidak cukup diyakinkan dengan narasi. Masyarakat terus melihat bukti bahwa hukum bekerja secara adil dan bahwa kejaksaan hadir untuk kepentingan bangsa ini. Berkenaan dengan hal tersebut, saya menyampaikan beberapa penegasan kepada seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia dimanapun berada. Yang pertama, terhadap 3 perkara yang menarik perhatian publik dan telah dilimpahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya perintahkan agar penanganannya dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan bebas dari kepentingan apapun di luar hukum. Teliti setiap berkas perkara, uji setiap alat bukti, penuhi hak para pihak, sampaikan perkembangan penanganannya perkara secara proporsional dan bertanggung jawab. Jangan tergesa-gesa hanya untuk memenuhi desakan, tetapi jangan pula berlindung di balik prosedur penundaan kepastian hukum. Dan saya mengharap banyak kepada tim 9 yang ada di bawah Pak PLT. Buktikan pada masyarakat bahwa kita bekerja profesional. Teruslah berkarya, teruslah berbakti, tegakkan hukum dengan nurani, jaga negeri dengan integritas. Insya Allah, badai pasti berlalu. Jayalah adiaksaku, jayalah Kejaksaan Republik Indonesia, jayalah Indonesia. Sekian, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.